Rata-rata bis yang beredar di Indonesia memiliki 2 pintu sebagai akses keluar masuk penumpangnya, baik itu pada mikrobis, medium bis, bahkan hingga big bus sekalipun. Khusus untuk bis besar, penempatan pintu akses penumpang ini rata-rata atau bahkan kebanyakan posisinya berada di bagian depan dan satu lagi ada di belakang. Namun ada juga bis yang posisi pintunya berada di bagian tengah dan di belakang seperti yang banyak ada di bis medium maupun mikrobis. Serta terakhir ada juga bis yang menggunakan pintu depan dan tengah seperti yang sekarang banyak digunakan oleh bis-bis premium. Sekarang bis bersasis premium dengan konfigurasi roda triple axle mayoritas sudah menggunakan konfigurasi pintu seperti ini. Lantaran di area dekat roda belakangnya sudah tidak bisa dipasangkan tangga lagi karena di sana dipenuhi oleh komponen dari sasis tersebut. Beberapa operator bis ada juga yang lebih suka menggunakan pintu tengah seperti ini meski sasis yang digunakannya bukan model triple axle. Dan kalau dipikir-pikir pastinya ada kelebihannya bagi bis yang menggunakan pintu tengah seperti ini. Jadi sekarang mari kita bahas apa kelebihan maupun kekurangan dari bis yang menggunakan pintu tengah seperti ini ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Bis yang menggunakan pintu akses penumpang di bagian depan dan tengah seperti ini memang bukan baru-baru ini saja muncul, melainkan sudah ada sejak lama. Bahkan beberapa perusahaan otobis ada juga yang menjadikannya sebagai standar hampir di semua armada bisnya. Contohnya seperti PO Zentrum seperti yang sudah kami bahas di video sebelumnya. Lalu selain itu ada juga PO Bejo yang bisa dibilang paling konsisten karena rata-rata armada bisnya menggunakan konfigurasi pintu seperti ini. Seperti yang kami bilang tadi, tentunya bis yang menggunakan pintu tengah seperti ini pasti memiliki kelebihan tersendiri dibanding dengan bis yang menggunakan pintu belakang. Kelebihannya mulai dari segi estetikanya yang terlihat lebih menarik ketika dilihat dari luar. Menurut kami, bis dengan pintu tengah terlihat lebih bagus dan terasa lebih premium karena berbeda dengan bis kebanyakan yang selama ini kita lihat. Jika biasanya kita melihat bagian tengah bodi bis terasa polos saja, maka kali ini terlihat lebih menarik lagi berkat adanya pintu yang tinggi di sana. Apalagi jika pintu tersebut sedang terbuka dan sistem bukaannya menggunakan model sliding, maka terlihat lebih istimewa lagi. Dan berkat pintunya yang pindah ke bagian tengah sini, maka tampilan bodi samping bagian belakangnya jadi terlihat lebih clean dan jadi ada kesan yang membuat bis tersebut terlihat lebih panjang lagi. Bagian ekor inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi bis yang menggunakan pintu tengah. Kaca samping paling akhir jadi terlihat lebih luas karena tidak terpotong oleh pilar pintu belakang. Selain dari segi estetikanya, bis yang menggunakan pintu tengah juga ada kelebihan dari sisi teknisnya. Karena bis yang menggunakan pintu tengah kebanyakan posisi toiletnya juga akan ada di tengah sini. Maka pastinya membuat layout dari kabinnya jadi lebih menghemat tempat karena di bagian belakang bisa diisi penuh dengan kursi penumpang. Belum lagi di atas toiletnya juga masih bisa digunakan sebagai meja untuk meletakkan berbagai fasilitas tambahan bagi penumpangnya seperti dispenser air minum, hingga gelas maupun beragam minuman yang dapat diseduh oleh penumpangnya. Selain itu, akses keluar masuk penumpang juga menjadi lebih mudah dan efisien. Karena penumpang yang duduk di kursi baris tengah ke belakang bisa menggunakan pintu tengah sebagai aksesnya. Dan penumpang yang duduk di baris tengah ke depan bisa menggunakan pintu depan sebagai aksesnya. Atau bisa juga mengikuti standar seperti yang ada di unit milik PO Bejo ini, yang semua unitnya menggunakan sekat untuk memisahkan ruang kru dengan kabin penumpang sehingga akses keluar masuk bagi semua penumpangnya menggunakan pintu tengah saja.
Di balik kelebihannya, pasti tetap ada kekurangannya dari bis yang menggunakan konfigurasi pintu tengah seperti ini. Dan yang paling terasa ada di kapasitas bagasinya yang menjadi lebih kecil. Hal ini tentu karena pintu tengah yang terletak tepat di bagasi sampingnya, alhasil kapasitas bagasi harus sedikit dikorbankan sebagai tempat dari tangga pintu tengah bis tersebut. Belum lagi jika bis tersebut menggunakan toilet juga di bagian tengah sini, maka dua pintu bagasi di bagian kiri harus dikorbankan dan tentunya tidak dapat digunakan. Memang kapasitas bagasi masih tetap luas jika bis tersebut menggunakan sasis tipe space frame karena tidak ada sasis yang melintang di tengah bagasinya. Dan pintu bagasi yang paling depan masih bisa tembus dari kiri ke kanan serta masih bisa digunakan untuk memuat satu sepeda motor. Tapi tetap saja menjadi masalah bagi operator bis yang masih sangat mengandalkan kapasitas bagasi armada bisnya untuk mengangkut paket barang, yang akhirnya tetap memilih bis dengan pintu belakang agar kapasitas bagasinya tetap maksimal. Namun sekarang ada beberapa sasis yang mengharuskannya menggunakan pintu tengah lantaran di area dekat roda belakangnya sudah tidak bisa dipasangkan tangga lagi karena di sana dipenuhi oleh komponen dari sasis tersebut. Sasis ini seperti halnya Mercedes-Benz O500 RS 1836. Serta kebanyakan dari sasis model triple axle. Jadi bagi operator bis yang menggunakan sasis ini dan ingin kapasitas bagasinya tetap besar, maka fasilitas toiletnya bisa tetap dipasangkan di kabin bagian belakang. Seperti halnya unit Mercedes 1836 milik PO Harapan Jaya ini yang hanya mengorbankan satu pintu bagasi saja karena toiletnya ada di kabin belakang. Tapi bagaimanapun keputusan untuk menggunakan pintu tengah atau belakang tetap ada di tangan operator bis tersebut. Dan kita sebagai penumpang tinggal naik, menggunakan dan menikmatinya saja. Namun jika kalian memiliki perusahaan otobis suatu saat nanti kalian ingin armada bisnya menggunakan pintu tengah atau belakang, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.